Baik, setelah kalian membuat model dan memanggil kelas-kelas model ini pada file index, kita langsung saja ke file out model. Di sini buat function namanya function index. Nah, di function index ini maunya nanti digunakan untuk memanggil halaman index yang ada di out ini. Jadi, sama seperti yang sebelumnya, gunakan require once. Gunakan require once. Foldernya namanya view, masuk ke folder view, masuk lagi ke folder out, dan filenya namanya index. Foldernya view, out, index, seperti ini. Oke, setelah itu kita buat lagi function namanya function login, login untuk aslab. Nah, sama seperti sebelumnya, gunakan require once, yang diakses adalah folder login aslab. View, out, login aslab. Setelah itu ada lagi buat function lagi untuk login praktikan. Login praktikan. Oke, setelah itu yang terakhir adalah function untuk daftar, untuk mengakses halaman daftar. View, out, daftar praktikan. Ya, jangan lupa dikasih komen di sini biar tahu fungsinya ya. Jadi untuk yang ini fungsinya yaitu untuk mengatur tampilan awal. Tampilan awal, setelah itu yang kedua digunakan untuk mengatur halaman login untuk aslab. Dan yang ketiga untuk halaman praktikan. Dan yang keempat adalah daftar praktikan untuk mengatur tampilan daftar. Langsung saya copy saja biar cepat. Oke, setelah itu, jadi ini hanya function yang digunakan untuk mengarahkan ke halaman-halaman ya. Setelah itu kita buat lagi function untuk loginnya. Jadi out aslab.
kita buat function untuk out aslab-nya, autentikasi. Buat prosesnya dulu. Nah, di sini kita beri parameter yaitu npm-nya aslab dan juga password. Seperti ini. Oke. Setelah itu kita bermain SQL di sini. Jadi sebaiknya dicek dulu di sini ya, di select bintang. Nah, select bintang from aslab. Jadi maunya nanti adalah mengambil data satu aslab yang login. Jadi select bintang from aslab where npm sama dengan npm-nya. Misalnya saya ambil npm yang ini. And passwordnya adalah password. Jadi nanti yang terambil adalah satu data saja, sesuai data yang login gitu maunya. Jadi nanti npm masuk ke parameter dan password masuk ke parameter. Kita gunakan query ini, copy saja dari cmd-nya, lalu buat variabel SQL. Nah, isinya di variabel SQL ini adalah query kita. npm di sini sesuai pengetesannya tadi, masukkan parameter. Salah, sorry. Masukkan parameternya dan password di sini. Jadi nanti ketika function ini diakses dan masuk ke parameter npm dan passwordnya, yang terselect hanya satu data saja, seperti itu. Oke. Setelah itu kita panggil koneksi. Jadi buat variabel dulu namanya query. Nah, query ini adalah mengambil dari database, jadi koneksi. Teman-teman kan sudah membuat kelas koneksi, jadi kita panggil saja di sini koneksi, dan yang dikoneksi adalah query. Query-nya adalah SQL. Seperti ini. Kita cek dulu kelas koneksi. Oke. Jadi nanti query-nya yang ditangkap adalah query yang ada di sini. Nah, setelah datanya terambil, contohnya misalnya tadi adalah data yang di sini ya, ada satu data yang terambil. Nah, setelah data ini terambil atau berhasil, maka kita return dan jadikan sebuah array asosiatif. $query fetch asop. Nah, cara ngetesnya teman-teman tinggal buat saja di sini objek dari model ini. Buat objek, misalnya saya buat tes. Ya seperti di Java dulu, teman-teman kan sudah tahu caranya membuat objek ya. Jadi tinggal di new saja. Out model. Setelah itu kita gunakan var export. Nah, kalau di Java dulu kan kalau teman-teman memanggil sebuah function kan
objeknya titik nama fungsinya. Kalau di sini gunakan panah. Jadi objeknya tes arah panah. Setelah itu kita pilih fungsinya. Jadi saya mau ngetes proses out. Nah, di parameter inputkan saja sesuai yang ada di pengetesan saya tadi, di pengetesan kita tadi. npm, misalnya ini ya, npm. Dan juga passwordnya, koma, passwordnya tadi 123. Oke, die, save. Nah, setelah itu teman-teman jalankan saja SI praktikumnya, localhost SI praktikum. Nah, jika teman-teman benar atau query-nya benar, maka akan keluar seperti ini. Bentuknya adalah array. Ini namanya array asosiatif. Nah, di sini. Oke, selanjutnya ini kan untuk proses out aslet. Kita lanjutkan ke setelah out aslet, kita buat lagi function namanya out aslet. Nah, buat lagi function. Out aslet. Nah, di function out aslet ini kita mengambil data dari post. Kita buat saja di sini variabel baru. Post npm password terus kita buat variabel data. Nah, variabel data ini adalah data yang sudah terambil dari metode yang di atasnya. Dari function yang di atasnya ini maksud saya. Jadi tinggal this kita panggil proses out aslet. Jadi kita panggil metode ini. Nah, otomatis data di sini nanti akan terisi dengan hasil query. Seperti itu. Nah, parameternya tinggal kita isi dengan npm dan password ini. Nah, npm dan password ini dapat dari mana? Jadi npm dan password ini nanti dapatnya itu dari form. Jadi kalau misalnya login gitu ya, apa? Kalau login, sebentar saya tunjukkan. Nah, login aslet. Dapatnya nanti dari form ini. Jadi ini namanya menggunakan metode post. Kalau di PHP itu ada namanya metode post. Nanti form akan mengambil formnya tadi, npm dan password, dan masuk ke parameternya. Jadi sesuai nanti, sesuai dengan aslet yang login. Oke, out aslet. Oke, selanjutnya kita buat pengujian di sini. If $data atau ketika datanya itu ada, jadi query ini berhasil dan menampilkan data, maka kita set session. Set session namanya sessionnya namanya role dan isinya adalah aslet. Nah, session ini nanti fungsinya itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman pindah halaman gitu ya, kayak pindah halaman, nanti variabelnya itu nggak hilang karena sudah tersimpan di session itu. Ya gampangnya seperti itu. Nanti jadi kalau misalnya sudah login gitu ya, sudah login, teman-teman kalau misalnya ke back,
kalau logout ke back itu nggak kembali ke halaman nggak kembali ke halaman yang sudah diloginkan, nggak kembali ke sini. Jadi harus di out dulu, harus login terlebih dahulu seperti itu. Terus kita set lagi session. Setelah role ada juga kita buat session aslab. Nah, session aslab ini isinya adalah data yang sudah berhasil login. Oke, setelah itu kita buat header. Headernya nanti mengarah ke location lokasinya yaitu file index. Lokasinya index.php atau di routing ya, atau di routing. Terus kasih tanda tanya. Page-nya adalah aksi. Page-nya adalah aslab. Dan aksinya adalah view. Jadi maksudnya ketika data ini berhasil diambil, nanti di routing dia akan aksinya, page-nya dan aksinya itu akan diambil atau di get menggunakan metode get. Metode get itu nanti akan mengambil URL yang ada di atasnya sini. Jadi ketika berhasil dia loginnya, page-nya adalah sebentar. Page-nya adalah aslab dan aksinya adalah view. Jadi kalau di index nanti di sini page-nya aslab, aksinya view. Jadi nanti akan di sini. Akan require one di sini. Oke. Saya lanjutkan. Dan akan mengirimkan pesan. Bentar. Setelah aksinya view, maka mengirimkan pesan sama dengan berhasil login. Seperti ini. Oke, jadi ini untuk ketika datanya ada ya. Jadi kalau else, jadi ini adalah kondisi ketika datanya itu nggak ada. Jadi waktu login, npm dan passwordnya nggak ada yang cocok. Maka dia akan diarahkan ke header. Ya, untuk page-nya adalah out. Jadi dia disuruh login lagi. Dan aksinya adalah login aslab. Karena ini adalah autentikasi untuk aslab. Oke, seperti ini. Save. Nah, setelah itu kita buat komennya terlebih dahulu karena ini adalah ada di SKKNI-nya. Jadi authentication aslab berfungsi untuk authentication. Oke, setelah itu setelah aslabnya beres kita buat untuk praktikan. Function praktikan.
Ya, sama dengan ASLab, isinya adalah npm dan password. Copy saja untuk parameternya. Oke, kita cek dulu di database untuk praktikan. Satu bintang from praktikan. Oke, sini ada npm dan passwordnya. Tinggal ubah saja di sini. Praktikan where npm passwordnya 123. Oke, jadi datanya ketemu. Kita gunakan query ini sama seperti ASLab tadi, jadi prosesnya sama. Buat file namanya SQL. npm-nya diganti sesuai parameter. Begitu juga passwordnya. Oke, setelah itu query sama seperti ini. Jadi saya copy saja. Nah, buat out juga, public out. Out praktikan. Oke, sama juga. Jadi nanti dari form, ngambilnya dari form juga. Buat variabel data yang isinya adalah data dari function proses praktikan, proses out praktikan. Untuk pengujiannya juga sama, seperti ini. Rule-nya cuma diganti ya ini. Rule-nya adalah praktikan. Dan location-nya. Jadi page-nya itu praktikan. Aksinya juga sama, view, dan berhasil login. Dan ketika gagal, dia harus out lagi. Cuma loginnya bukan di ASLab, tapi di praktikan. Seperti ini. Oke, kita tes dulu function untuk praktikan. Jadi sama seperti ini tesnya. Nah, cuma ini metodenya kita pakai yang praktikan. Dan npm-nya gunakan sesuai yang ada di database kita. Passwordnya sama semua ya ini kemarin. Waktu di video awal-awal, waktu insert, passwordnya 123 semua. Jadi kira-kira sama. Ini npm-nya. Save. Nah, ketika benar nanti seperti ini. Untuk pengecekannya. Oke. Nah, sekarang adalah untuk logout. Kita buat function namanya logout. Out. Nah, di logout ini teman-teman tinggal destroy session saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau orangnya itu kita sebagai user sudah logout,
kalau kita ke browser ya, kalau kita klik ini nanti harus login lagi, nggak kembali ke halamannya. Jadi harus di destroy sessionnya. Tinggal gunakan function function session destroy. Setelah itu arahkan locationnya, headernya pada out. Nah, page-nya out, aksinya view. Atau bisa dikatakan halaman awal login itu ya. Misalnya berhasil logout. Oh iya, ada yang salah ini. Harusnya nggak berhasil login. Misalnya password atau npm salah. Kita ubah semuanya di sini juga. Oke, sip. Sekarang tinggal kita beri komen-komen saja. Cek dari database. Untuk cek dari database berdasarkan npm yang diisi. Jadi $npm berisi password. Untuk out praktikannya, gunanya yaitu untuk authentication praktikan. Sama seperti ini. Cuma ini untuk praktikan gitu aja. Oke, sip. Oke, jadi untuk outnya sementara sampai di sini dulu. Sekian.